Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Ekadet Nurapengita Wijaya dengan NIM 251705103. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai Brahma Widya, yaitu dengan judul Memahami Tuhan melalui Brahma Widya dalam Dinamika Globalisasi. Nah, yang pertama yang harus kita pahami yaitu apa itu globalisasi dan tantangannya di dalam hidup kita ini. Yang pertama, globalisasi adalah fenomena yang mengubah cara manusia hidup dan berinteraksi, di mana dimaksudkan yaitu global yaitu secara mendunia. Artinya perkembangan perkembangan terus semakin pesat, di mana perkembangan yang masukkan ini adalah perkembangan teknologi digital seperti media sosial, website, AI, dan lain sebagainya yang membuat dunia semakin terhubung antara satu dengan yang lainnya, yaitu negara satu dengan negara lainnya tidak ada pembatas sama sekali. Nah, dengan adanya hal ini, mungkin menurut kita itu akan memberikan manfaat. Di balik manfaat tersebut ada juga sisi negatif yang tidak kita sadari, yaitu membawa perubahan yang membuat manusia kehilangan arah. Kehilangan arah yang disebutkan ini yaitu artinya banyak orang yang lebih fokus pada kemajuan. Kemajuan yang dimaksudkan itu artinya mencari kehidupan yang lebih material seperti uang, mobil, tanah, harta agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tetapi mereka lupa arti hidup yang lebih dalam daripada hanya sekedar material. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah melalui Brahma Widya, yaitu pengetahuan tentang Tuhan dan hakikat realitas di dalam ajaran agama Hindu tersebut. Nah, yang pertama harus kita ketahui apa itu Brahma Widya. Brahma Widya berasal dari kata Brahma artinya Tuhan dan Widya artinya pengetahuan. Jadi Brahma Widya artinya pengetahuan tentang Tuhan ataupun Brahman. Nah, di mana Brahman ini adalah realitas tertinggi dalam filsafat Hindu, artinya Tuhan itu memiliki tingkat yang paling tinggi atau tertinggi di dalam agama Hindu tersebut. Nah, dengan adanya pengetahuan ini tentang dasar dari seluruh keberadaan, di mana Brahman ini bukan hanya sekedar membahas mengenai pengetahuan tentang ketuhanan, tetapi juga membahas tentang dasar dari seluruh keberadaan. Artinya, Brahma Widya ini juga membahas hubungan antara Atman dan Brahman. Atman yang dimaksudkan di sini adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan Brahman ini artinya Tuhan, di mana makhluk hidup ini bisa menyatu ataupun saling melengkapi antara satu dengan lainnya yang akhirnya bisa menyatu dengan Tuhan tersebut. Sehingga dengan adanya hal ini bisa membantu manusia menemukan kembali tujuan hidupnya dan mulai melupakan kehidupan keduniawian seperti mencari material tersebut. Nah, selanjutnya Brahman sebagai sumber kesatuan, di mana Brahman ataupun Tuhan ini sebagai sumber kesatuan ataupun sebagai penyatu antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini jelaskan bahwa Brahman sebagai sumber dan tujuan dari segala sesuatu, di mana ketika kita mencari sesuatu yang hasil akhirnya adalah Tuhan itu sendiri dan tujuan dari segala sesuatu dan tujuan akhirnya yaitu kembali ke Tuhan ataupun Brahmana tersebut. Nah, Brahman adalah realitas yang menyatukan seluruh ciptaan dan melampaui perbedaan yang terlihat. Ini artinya dengan adanya Brahman ini kita bisa menyatukan seluruh ciptaan itu ataupun yang masukkan seluruh ciptaan ini artinya Atman dan bisa melampaui perbedaan yang terlihat di dunia. Artinya Tuhan itu tidak melihat perbedaan-perbedaan kita tapi tetap melihatnya sama. Artinya meskipun makhluk hidup dan alam terlihat berbeda, semuanya berasal dari sumber yang sama ataupun semua makhluk hidup dan alam tersebut itu ciptaan dari Tuhan ataupun Brahman. Nah, selanjutnya pluralitas, toleransi, dan dialog lintas budaya. Di dalam agama Hindu mengajarkan Tuhan yang dikenal melalui berbagai nama dan manifestasinya, di mana Tuhan memiliki tugasnya dan perannya masing-masing seperti Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa
pemelihara dan dewa Siwa sebagai dewa pelebur, di mana setiap nama ini dan manifestasinya memiliki tujuan dan manfaatnya yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya pluralitas ataupun kemajemukan ini bisa memperkaya pengalaman religius manusia. Artinya, dengan adanya kemajemukan atau perbedaan-perbedaan ini bisa memperkaya pengalaman dengan melalui pertukaran pengalaman antara manusia satu dengan manusia lainnya melalui komunikasi teknologi yang ada, sehingga bisa membuat manusia lebih terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam dunia yang semakin global, artinya dunia semakin membesar ataupun dunia semakin terhubung antara satu dengan yang lainnya, ini bisa mempertemukan berbagai budaya dan agama yang dapat menjadi kesempatan kita untuk belajar. Di mana pertemuan budaya dan agama ini tentunya dari teknologi yang kita gunakan saat ini, seperti media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa jadi kesempatan kita untuk belajar bagaimana budaya ataupun dialog lintas budaya dari luar tersebut dan agama yang ada di luar sana bagaimana, dan hingga kita memiliki pengalaman dan kesempatan untuk belajar lebih baik lagi. Nah, di mana di sini kita juga menekankan tentang toleransi beragama, di mana kita tidak hanya berfokus pada agama kita sendiri, tapi kita juga berfokus kepada bagaimana kita saling hidup harmonis dan saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya hubungan Brahma Widya dengan sains dan kehidupan modern. Mungkin menurut sebagian orang, Brahma Widya ataupun pengetahuan tentang ketuhanan dengan sains itu sangat berbeda jauh di kehidupan modern saat ini. Namun, dalam ajaran agama Hindu, sains itu menjelaskan tentang bagaimana alam bekerja, seperti bagaimana ketika buah jatuh dari pohon, ketika matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, ketika manusia hidup, lahir dan mati. Nah, sedangkan Brahma di sini memiliki tugas yang yaitu di balik adanya sains tersebut, di mana Brahma Widya ini adalah latar belakang ataupun yang mengatur segala seisi alam semesta yang ada di dunia ini. Bagaimana dunia itu bekerja, bagaimana bumi berputar, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita memahami keduanya, yaitu antara sains dan Brahma Widya, manusia bisa mengambil manfaat, yaitu mengambil manfaat keduanya, yaitu mengambil manfaat teknologi dan Brahma Widya itu sendiri, yaitu nilai moral dan spiritualnya. Nah, jadi manusia bisa mengambil kedua manfaat itu tanpa menghilangkan salah satu, yaitu teknologi ataupun nilai spiritual yang ada di dalamnya, sehingga ini bisa menambah pengalaman ataupun pengetahuan manusia ataupun makhluk hidup mengenai teknologi dan nilai-nilai yang ada di dalam agama. Nah, selanjutnya itu ada dharma, moksa, dan tanggung jawab. Seperti yang kita tahu, kesadaran akan Brahman ataupun Tuhan itu mendorong manusia hidup sesuai dengan prinsip dharma. Prinsip dharma yang dimasukkan ini artinya prinsip tentang kebaikan ataupun kebenaran, di mana kita saling membantu sama yang lain, saling harmonis, hidup rukun, tidak saling membunuh, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menerapkan prinsip-prinsip dharma, maka ajaran Brahma Widya yaitu akan mencapai moksa, artinya pembebasan batin dari keterikatan duniawi, di mana pembebasan batin yang disebutkan ini artinya kita sudah lepas dari keikatan duniawi seperti material yang seperti kita tadi cari, yaitu uang, tanah, bangunan, harta kekayaan, dan lain sebagainya. Kita mulai uh, menyesuaikan diri dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita, saling membantu sama yang lain. Nah, dengan ajaran ini juga bisa menanamkan tanggung jawab terhadap lingkungan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan karena alam dianggap sebagai manifestasi Tuhan, di mana semua makhluk ciptaan Tuhan pasti memiliki atma. Makhluk ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki atma, sehingga kita juga harus merawat lingkungan sekitar kita dengan menjaganya dengan baik. Nah, prinsip ini sesuai dengan Trihita Karana, yaitu hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.
Dengan kita memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya, kita secara otomatis juga sudah melakukan trihita karana dengan baik, sehingga kita bisa mengerti tentang ajaran Brahman dan bisa menekankan bagaimana kita bisa mencapai moksa tersebut. Nah, kesimpulannya, jadi secara keseluruhan, Brahma Widya atau pengetahuan tentang Tuhan yaitu seperti di era globalisasi saat ini sangat relevan, yaitu sebagai panduan spiritual, karena bisa membantu manusia memahami kesatuan di balik perbedaan. Seperti yang kita tahu, manusia itu memiliki banyak perbedaan seperti budaya, adat istiadat, bahasa, agama, makanan, ataupun pakaian. Sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan akibat globalisasi ini dan kemajuan teknologi, kita bisa memahami kesatuan dan menyatukan perbedaan tersebut menjadi kekuatan, bukan malah jadi penghalang, sehingga kita bisa menyeimbangkan kehidupan yang lebih baik lagi, sehingga tidak bisa, kita bisa melupakan kehidupan keduniawian seperti melupakan material yang kita cari selama ini dan lebih menekankan kepada kehidupan spiritual kita, yaitu keagamaan. Nah, dengan bisa mengetahui bagaimana arah di tengah perubahan zaman yang cepat ini, kita bisa mengerti apa fungsi Brahma Widya. Manusia bisa lebih hidup harmonis dengan orang lain karena kita sudah saling memahami antara satu dengan yang lainnya, sudah tidak mengejar keterikatan duniawi lagi, bisa bijaksana menghadapi tantangan global dan matang secara batin karena sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana pengetahuan tentang Tuhan tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Brahma Widya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ini referensi yang saya gunakan untuk Brahma Widya, dan terima kasih sudah menonton.